Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugan Permana, NPM 1921911094 dari kelas Penjas 2C. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan kembali tugas makalah yang mengenai mengurai dan menganalisis kerangka dasar kurikulum. Dengan materi yang pertama itu ada hakikat kurikulum 2013, terus landasan kurikulum 2013, prinsip kurikulum 2013, struktur kurikulum 2013, dan yang terakhir itu standar nasional pendidikan atau BSNP. Nah, materi yang pertama ada hakikat kurikulum 2013. Nah, hakikat kurikulum 2013 ini ada pada upaya penyederhanaan dari kurikulum sebelumnya. Nah, yang disiapkan untuk mencetak generasi muda di masa depan yang dapat berkembang gitu. Karena itu kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Tujuannya yaitu untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melaksanakan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Jadi tujuannya itu dalam kurikulum ini dalam hakikat kurikulum ini yaitu untuk mendorong peserta didik gitu agar mereka itu dapat melaksanakan observasi, terus ya dapat bertanya, bernalar, yang tentunya dapat mengkomunikasikan atau mempresentasikan kembali itu apa yang mereka dapat dari pelajaran sekolah gitu. Melalui pendekatan itu diharapkan siswa kita mampu memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang tentunya akan jauh lebih baik gitu. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan juga produktif tentunya. Sehingga nantinya itu mereka bisa sukses dalam menghadapi masa depan gitu. Ketika mereka sudah lulus dari sekolah atau dari pendidikan, yang tentunya mereka akan menghadapi masa depan yang lebih sulit gitu. Penyusunan kurikulum 2013 ini yaitu karena adanya penyederhanaan dari kurikulum yang sebelumnya, yaitu kurikulum 2006. Terus yang kedua itu ada landasan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini dikembangkan yang berlandasan secara dengan landasan yuridis, landasan filosofis, landasan empirik, dan landasan teoritis. Yang pertama itu ada landasan yuridis. Nah, landasan yuridis ini diciptakan berlandasan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terus yang kedua itu adalah landasan filosofis secara singkat untuk membangun kehidupan masa kini dan masa akan datang, yang dikembangkan dari warisan nilai dan prestasi bangsa di masa lalu, serta kemudian diwariskan serta dikembangkan untuk kehidupan masa depan. Ketiga dimensi kehidupan bangsa ini, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, menjadi landasan filosofis. Pada landasan empiris ini mendapatkan gitu dalamnya mendapatkan berbagai kritikan atau komentar
yang mengarah ke tingkat pembelajaran siswa yang beratnya beban buku yang harus dibawa ke sekolah, beban belajar ini salah satunya berhulu dari banyaknya mata pelajaran yang ada di tingkat sekolah dasar. Maka kurikulum ini dikembangkan kembali gitu pada tingkat sekolah dasar, yang diarahkan kepada 3 kemampuan dasar, yaitu yang utama itu yang khususnya yang wajib dipelajari, yaitu baca, tulis, dan hitung. Dan juga yang terakhir itu yang paling penting itu pembentukan karakter bagi anak. Nah, yang keempat itu landasan teoritik. Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori. Teori pendidikan berdasarkan standar gitu, dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Nah, teori berdasarkan standar yaitu pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara untuk suatu jenjang pendidikan, sedangkan standar kompetensi kemampuan seseorang untuk bersikap menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan suatu tugas di sekolah, di masyarakat, dan di lingkungan di mana yang bersangkutan berinteraksi. Prinsip kurikulum. Nah, prinsip kurikulum ini ada beberapa ya. Yang pertama itu ada peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu gitu. Nah, terus yang kedua itu peserta didik belajar dan dari berbagai sumber belajar, seperti kalau di sekolah itu ada perpustakaan, atau dari handphone ya, dari internet. Sekarang kan udah zamannya internet gitu. Terus yang ketiga ini menggunakan pendekatan ilmiah. Yang keempat berbasis kompetensi. Yang kelima terpadu. Terus juga menekankan pada jawaban divergen yang memiliki kebenaran multidimensi. Terus juga berbasis keterampilan aplikatif. Peningkatan keseimbangan, kesinambungan, dan keterkaitan antara hard skill dan soft skill. Nah, seperti itu. Terus juga di sini ada struktur kurikulum. Nah, struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten mata pelajaran dalam kurikulum, di distribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran, dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Nah, yang keempat itu ada struktur kurikulum. Nah, struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir itu ada BSNP, adalah sebuah lembaga independen, mandiri, dan profesional yang tujuannya untuk atau memiliki misi untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan, mengevaluasi pelaksanaan standar nasional pendidikan di Indonesia. Jadi mereka itu yang mengawasi gitu standar nasional pendidikan atau. Nah, tugasnya ini BNSP ini punya beberapa kewenangan, yaitu mengembangkan standar nasional pendidikan, terus juga menyelenggarakan ujian nasional, terus juga memberi rekomendasi kepada pemerintah serta pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Terus juga ada merumuskan kriteria kelulusan pada satuan pendidikan, jenjang pendidikan dasar dan menengah. Menilai kelayakan dari isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikan buku teks pelajaran. BSNP ini mengembangkan sebuah standar nasional pendidikan yang terdiri dari
Yang pertama itu ada standar kompetensi lulusan. Apa itu standar kompetensi lulusan ini? Yaitu standar ini berfungsi sebagai pedoman dalam penilaian pada saat menentukan kelulusan gitu peserta didik. Terus juga yang kedua ini ada standar isi. Standar isi ini terdapat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar hingga kalender pendidikan. Terus yang selanjutnya itu ada standar proses. Standar proses yang dimaksud dalam standar ini adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan pada satuan pendidikan. Terus juga ada standar pendidikan dan standar tenaga kependidikan. Untuk menjadi pendidik dan tenaga kependidikan, seseorang tidak hanya harus memiliki kualifikasi akademik saja, tetapi juga kompetensi yang mendukung serta sehat secara jasmani dan rohani. Standar sarana dan prasarana. Setiap satuan pendidikan juga wajib memiliki sarana dan prasarana untuk menjalankan belajar mengajar. Contoh, misalkan barang-barang yang kamu temui di ruang kelas atau barang-barang yang sebagai alat untuk belajar olahraga gitu, seperti bola, lapangan, terus juga net volley, juga ring basket dan lain-lain gitu, alat-alat olahraga seperti itu juga termasuk kepada sarana prasarana. Nah, terus juga ada standar pengelolaan. Standar pengelolaan ini ada 3 bagian dalam standar ini. Yang pertama oleh satuan pendidikan, yang kedua oleh pemerintah daerah, dan yang ketiga oleh pemerintah pusat. Terus yang selanjutnya itu ada standar pembiayaan pendidikan. Standar ini terdiri atas biaya investasi, operasi, dan personal. Nah, terus yang terakhir itu ada standar penilaian pendidikan. Standar terakhir ini cukup berbeda bila dilihat dari jenjang pendidikan dasar dan menengah bila dibandingkan dengan jenjang pendidikan tinggi. Itu bedanya. Terus fungsi dari standar nasional ini itu sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Tujuan dari standar nasional pendidikan ini bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mendasarkan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Sekian yang bisa saya paparkan kembali tugas dari mata kuliah telaah kurikulum pendidikan jasmani ini. Saya memohon maaf jika ada kesalahan, ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.